warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Makassar, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Saya Andi Widiawati Kaharudin dari SMA Negeri 8 Makassar. Saya Darmiana dari SMA Negeri 8 Makassar. Saya Siti Merbupa dari SMA YP PGRI 3 Makassar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri? Alhamdulillah baik. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching hari ini ya Bu, saya akan melakukan pertanyaan sama Ibu ya. Boleh Bu? Silahkan Bu. Oke Bu, pertama-tama saya akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baiklah Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai berdasarkan rubrik penilaiannya ya Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apa belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan kemudian bagaimana coachee itu merespon atau menanggapi apa yang Ibu sudah tanyakan. Dan juga Bu, coaching juga ini harus sesuai dengan prinsip coaching ya Bu, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih Bu Darmi yang ingin saya tanyakan itu, kompetensi apa ya yang Ibu kembangkan untuk coaching kita hari ini? Baik Bu, jadi kompetensi yang saya kembangkan kali ini adalah saya ingin menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, kemudian pertanyaan kedua nih Bu, kompetensi mana yang akan Ibu Darmi kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang saya ingin kembangkan secara spesifik itu Bu, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot dan menjadi pendengar yang aktif. Oke, kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana nih Bu yang Ibu inginkan untuk proses coaching kita hari ini? Indikator yang saya inginkan itu Bu, yaitu menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah dari penyelesaian masalah tersebut. Oke, Ibu Darmi, demikian ya Bu observasi kita hari ini. Silakan Ibu Darmi lakukan proses coaching bersama coachingnya. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu. Demikian, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Lydia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dan. Apa kabar nih Bu Lydia? Alhamdulillah baik ya Bu. Iya nih Bu Lydia, kalau nggak salah kemarin katanya Bu Lydia ada ya yang mau disampaikan ke saya. Kalau boleh tahu apa itu Bu? Iya Bu, ini saya agak galau dengan teman-teman di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun ini teman-teman itu tidak mengalami perubahan dalam bidang pembelajaran. Padahal Ibu tahu kan sekarang itu teknologi sudah canggih, perkembangan zaman sudah pesat. Seharusnya kami itu sudah mulai melakukan pembelajaran yang bervariasi, gitu Bu. Oke baik, jadi dari apa yang Ibu Lydia sampaikan, kalau saya garis bawahi, artinya bahwa di sekolah Ibu itu pembelajaran tidak bervariatif Ibu ya? Iya Bu, betul. Itu pembelajaran di sekolah itu tidak bervariatif. Media atau model pembelajaran yang begitu-begitu aja. Baik Bu Lydia, dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu harapkan? Saya ingin melihat adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Nah, oke. Jadi Ibu mengharapkan adanya perubahan ya, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran. Nah, kira-kira perubahan apa yang Ibu ingin lihat atau dapatkan? Dari percakapan kita ini, saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian materi, metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariasi. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi dalam pembelajaran, menggunakan kuisis, yang sekarang sudah marak itu, atau sekedar menggunakan slide PPT juga boleh, daripada tidak menggunakan media sama sekali. Jadi supaya lebih bervariatif begitu Bu. Iya, jadi apa yang Ibu Lydia tadi sampaikan itu mengenai metode,
model, dengan media yang Ibu gunakan, berarti ini sesuatu yang ideal Ibu ya. Kalau kita bisa lihat ini sudah ada di level 10 ya Ibu ya. Betul. Nah, kalau di sekolah Ibu kira-kira sudah berada di level berapa antara 1 sampai 10 itu Ibu? Sepertinya masih ada di level 5 Bu ya, soalnya teman-teman itu kan banyak yang senior yang tidak mau mengalami perubahan. Jadi di sekolahnya Ibu masih di level 5. Nah, kira-kira Ibu Lydia ini ingin ditingkatkan sampai level berapa nih Bu Lydia? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 ya Bu, karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi itu kayaknya agak sulit. Karena seperti tadi yang saya katakan bahwa masih banyak guru-guru yang tidak mau mengalami perubahan, khususnya guru-guru senior. Jadi kalau mungkin dari level 5 untuk ditingkatkan ke 7 itu masih agak memungkinkan. Baik, dari level 5 ke level 7. Nah, untuk mencapai level 7 itu, usaha apa yang Ibu Lydia akan lakukan terhadap rekan-rekan Ibu Lydia? Sebenarnya saya juga masih memikirkan kira-kira apa ya yang saya akan lakukan. Terus rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring ya Bu, atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru lain ya, semacam face to face gitu, tapi secara bergantian. Jadi Ibu akan melakukan mentoring atau pendampingan terhadap teman-teman Ibu ya. Nah, selain itu, selain mentoring dan pendampingan, strategi apa lagi yang Ibu akan lakukan untuk meningkatkan kemampuan teman-teman Ibu dalam penyampaian khususnya pembelajaran seperti itu? Mungkin kalau dengan mentoring, kalau bukan dengan mentoring, saya akan coba konsultasikan dengan Kepsek atau Wakasek kurikulum saya untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya memang untuk mengembangkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi dengan menggunakan media yang bervariatif gitu Bu. Jadi tadi mentoring. Nah, terus Ibu juga menyampaikan ada workshop, ada pelatihan. Nah, dari ketiga yang akan dilakukan, yang mana yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat yang kira-kira bisa dilaksanakan Ibu? Sepertinya mentoring ya Bu, karena kalau misalnya mengadakan pelatihan atau workshop itu selain biayanya agak mahal, waktu yang dibutuhkan juga agak lama. Kemudian saya juga harus mencari narasumber yang kompeten untuk pembelajaran mengenai kompetensi guru-guru dalam menggunakan berbagai media pembelajaran, gitu Bu. Iya, jadi Ibu mentoring yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Kira-kira dalam melakukan mentoring ini, Ibu butuh support dan yang bagaimana? Iya Bu, saya mungkin butuh bantuan, dan itu akan saya minta kepada rekan sekolah atau tenaga ahli dalam bidang IT, atau menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Nah, misalnya di sekolah kebetulan ada guru yang pandai dalam bidang IT, mungkin saya akan mengajak dia untuk berkolaborasi gitu Bu. Jadi ini Ibu melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi Bu ya? Iya. Nah, untuk melakukan mentoring yang dilakukan secara berkolaborasi ini, kira-kira kapan Ibu melaksanakan? Insya Allah secepatnya, mungkin minggu depan ya Bu, saya akan melakukannya. Tapi saya akan coba dulu konsultasikan dan berkolaborasi dengan rekan saya di sekolah dan untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Baik sekali Bu ya. Nah, dari percakapan kita hari ini Bu, apa yang Ibu sudah dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana caranya nanti agar terjadi perubahan di sekolah saya dengan cara mentoring yang kemudian akan dibantu dengan guru di sekolah yang memiliki keterampilan atau keahlian dalam bidang pemanfaatan teknologi dalam media pembelajaran. Begitu. Alhamdulillah ya Bu Lydia, sudah ada gambaran bagaimana menciptakan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Ibu ya. Nah, Ibu Lydia, saya tunggu nanti ya Ibu Lydia, apa yang Ibu Lydia lakukan untuk mentoring, untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Ibu Lydia.
Nah, mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini Bu Lydia ya. Semoga rencana-rencana yang Ibu Lydia untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Iya Bu, terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk saya dan mendengar keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan nanti untuk lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu Lydia. Lain kali mungkin Ibu Lydia kalau misalnya masih ada yang ingin Ibu Lydia ceritakan, bisa langsung ketemu dengan saya. Insya Allah kita bisa berbincang santai lagi untuk memecahkan masalahnya seperti itu. Jadi cukup dulu Bu Lydia ya. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Lydia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching ya Bu. Nah, bagaimana Bu proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu, setelah melakukan observasi tadi, ada yang ingin saya tanyakan pada Ibu. Yang pertama Ibu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Bu? Baik Bu, selama coaching tadi saya sudah melakukan dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga sudah menggali potensi yang dimiliki si coaching, dan saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali si coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Bu. Jadi sudah berhasil ya Bu untuk melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah Ibu, ada yang ingin saya sampaikan berdasarkan hasil observasi saya. Ada beberapa catatan Ibu yang saya ingin sampaikan ke Ibu. Yang pertama itu, Ibu sudah menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan Ibu juga sudah berhasil Bu menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching. Kemudian Ibu, agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching ya Bu. Ibu sudah fokus terhadap coaching, kemudian artinya Ibu sudah present atau kehadiran penuh ya Bu sudah Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching ini Bu. Nah, sesuai dengan kata kunci ya Bu, sesuai dengan kata kuncinya. Kemudian Ibu, saya apresiasi ya Bu, luar biasa yang Ibu lakukan terhadap coaching tadi. Apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching kita hari ini. Nah Ibu, hari ini mudah-mudahan Ibu sukses ya ke depannya. Amin. Dan diberikan kemudahan lagi Bu untuk proses coaching berikutnya. Oh ya Ibu, ada satu lagi nih Bu yang saya ingin tanyakan, boleh Bu? Boleh Bu. Oke, untuk kedepannya Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk coaching berikutnya? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan itu adalah kompetensi untuk memahami dan mendalami tentang alur tirta Ibu, supaya kedepannya dalam melakukan coaching bisa berjalan lebih baik lagi. Baik Bu, luar biasa ya Bu. Jadi Ibu sudah mendalami lagi alur tirta ya, supaya coaching berikutnya itu bisa lebih baik lagi. Nah, terima kasih ya Bu. Mungkin sesi tanya jawab kita sampai di sini dulu. Saya akhiri Bu ya, sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.